Selamat malam saudara. Woi, selamat malam bro. Lagi sibuk ya? Tidak juga nih, duduk-duduk saja mau siap-siap nonton. Bisa bergabung? Oh boleh, bisa bergabung dong. Boleh sekali. Terima Boleh. kasih. Kalau itu saya coba nyalain juga. Pada mau nonton apa? Ini mau nonton berita. Oh, ikut ya? Boleh. Mari. Lagi bingung apa ya? Ini Islam itu indah, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya, buat jamaah yang baru bergabung. Ya, hari ini kita ingatkan lagi Kemudian nonton ini? adalah jauh. Iya, ini kebetulan bukan orang sangat menarik yang mereka sedang membahas Nah, tadi tentang mungkin udah pada nungguin ya jawaban ini tentang virus corona ini. Jauhi virusnya bukan corona. Ya, kira-kira Ini dari bagaimana channel nih Islam apa itu indah. yang harus Oh, kita lakukan? Trans TV ya? Ini ada pertanyaan juga dari jamaah yang di Iya, rumah. Trans TV, betul. Trans TV. Nah, kita ini sedang menjalankan Bagus juga nih temanya apa tadi? oleh pemerintah bahwa kita tetap Temanya tentang ini ini kita siaran menjauhi ya, ada virus jamaah corona. yang ada di studio. Bukan orang kan ya? Hanya kita saja para narasumber. Itu Virus corona itu menariknya situ. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Ada di rumah. Menarik ya, Pak. Jadi ilmu jariah buat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana nih Wak Gara-gara Ustaz Syaf ya? corona kita di Ustaz rumah Syaf, terus, kita lanjut bosan. dulu ya Ustaz Syaf. Ya, Penasaran mau kita jawab. jadi bosan. Ya, bicara masalah tentang mewabahnya virus corona ini. Kita harus hidupnya terus. Masyarakat makin panik karena Saya penularannya. bingung juga sebenarnya buat bagaimana. Kita sendiri Makanya coba kita jadi mereka tiba-tiba mau memberitakan apa seperti apa ya, saudara-saudara. bagaimana nih Islam memandang Ini mereka sedang corona ini berbicara yang sekarang itu begitu sangat menakutkan. ini dari Bahkan apa pandangan mohon maaf Islam. sebelumnya banyak dari orang itu Keren, keluar bagaimana mereka memandang paranoid ini. virus corona tuh. Iya. Iya. Ada di jalan ada Dari paranoid ya, gara-gara corona jadi pada takut keluar rumah gitu. Iya, Di dalam Al-Quran Pada takut keluar rumah, makanya di rumah aja. akhir surah Al-Baqarah, Oh ini Ustaznya bagus nih. Allahu nafsan illa Oh, usaha. Ayo Ustaz siap. Al-Baqarah di Ah. akhir ini Oh. bahwasanya langsung kita yakin Bagus ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, engkau sudah kukasih kemampuan yang kau pasti bisa menghadapinya. Kemudian di ayat lain yang hebat itu Allah katakan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Maka Allah akan memberikan setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Ba'da usri yusra. Setelah kesulitan maka Allah akan memberikan kemudahan. Atau lebih hebat lagi, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Harfut taukid, inna taukid lagi ditekankan sekali sama Allah, harus diyakinkan sekali ayat tentang harapan ini bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Kita lihat foto banyak sekarang ya diupload di sosial media, foto Jakarta sebelum terjadi ini sama foto Jakarta setelah terjadi ini, masya Allah langit birunya kelihatan. Kalau biasanya langit biru tuh nggak ada di Jakarta, Betul. saking banyaknya polusi gitu ya. Iya. Dan sekarang katanya bumi lagi beristirahat. Ubur-ubur yang nggak pernah muncul di pantai di Filipina itu pada muncul semua. Semua binatang-binatang yang mungkin di India nggak pernah muncul, binatang langka itu muncul di jalan. Kenapa? Mereka merasa aman dari gangguan manusia. Karena manusia sedang beristirahat semua di dalam rumahnya. Sedangkan bumi kita juga sedang beristirahat. Pandangan Islam tentang wabah seperti ini adalah selalu ditekankan bahwasanya ada kemudahan setelah kesulitan dan bersama kesulitan itu selalu akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini. Orang yang beriman akan mampu mengambil hikmah di antara apa yang ditempakan Allah kepadanya. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Seperti yang disampaikan guru kami tadi. Musibah itu adalah apa saja yang terjadi gitu. Apa saja yang terjadi. Maka fa illam yusibahu, ketika orang yang beriman diberikan fa in asabathu, ketika diberikan sesuatu yang tidak disukainya mereka bersabar, ketika dikasih sesuatu yang disukainya maka syukra gitu, mereka bersyukur. Jadi cuma dua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian membuat dia bersabar atau diberikan sesuatu membuat mereka bersyukur. Lalu setelah menonton TV tadi mengenai pandangan Islam, apa yang kamu tangkap tentang hal itu? Menarik penjelasan dia tentang bagaimana orang Islam memandang atau tanggapan orang Islam terhadap virus corona ini. Jadi tadi itu dia rupanya itu dia mengambil dari surat Al-Baqarah
ayat tidak salah itu 286 katanya itu dia bilang Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Lalu dia memberikan beberapa contoh juga bahwa Allah itu memberikan cobaan sesuai dengan apa yang kita mampu, seperti itu, tidak di luar kemampuan kita. Lalu mereka bilang apa dalam surat Al-Baqarah itu, Al-Baqarah 286 tadi kok. ya, dalam surat Al-Baqarah 286 tadi itu mereka bilang Allah tidak membebani seseorang dari ketidakmampuan dia, tapi Allah membebani dia atau memberi cobaan lah, memberi ujian itu sesuai dengan kemampuannya dan kesanggupan kita itu. Lalu kita tuh mendapat pahala dari itu semua. Makanya bahwa mungkin cara itu membuat kita untuk bertobat seperti itu. Jadi itu garis besarnya tentang itu semua kan ya, kalau dari Ya, Islam. itu garis besarnya dari pandangan orang Islam, bagaimana mereka memandang virus corona itu. Terus Titus, kalau menurutmu kan jangan tadi kan gunain ayat Al-Quran nih di surat Al-Baqarah itu. Nah, menurutmu kalau ada pandangan perspektif kita Katolik itu bagaimana ya? Menurutmu aja sih? Ya, itu benar mengenai isi dari ayat Al-Baqarah. Itu sama dengan mengenai kisah Ayub dalam teks kitab suci itu. Allah mencobai Ayub. Walaupun Allah tahu bahwa Ayub itu orang benar dan orang saleh, namun Allah masih mau mencobai dia. Apakah dia mampu bertahan dengan cobaan atau ujian yang telah diberikan oleh Allah atau tidak. Namun dengan segala cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah, Ayub mampu mengatasi. Bahkan dengan imannya, Ayub tetap bertahan dan juga mampu mengatasi cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah tersebut. Itu menurut saya. Lalu bagaimana relevansi yang pas menurut kamu mengenai pandangan tersebut? Kalau konteks kita untuk pastoral sih lebih baik sih online aja sih kalau saya rasa, karena seperti tadi tuh yang kita nonton TV itu dia kan ngasih tentang itu online semuanya. Nah, semuanya online, jadi ya untuk konteks kita apalagi COVID gini ya kita buatnya online juga. Contohnya misa harus online, live streaming untuk menjaga Adorasi juga live streaming juga, semuanya live streaming. Kemudian kalau saya rasa sih kalau nggak perlu keluar gitu ya nggak usah kali ya untuk duduk di luar di kafe gitu. Buat apa sih, apalagi ntar kan kita malah jadi agen COVID gitu. Kalau saya sih relevansinya sih kayak gitu sih kalau menurut pandangan tadi tuh pas kita nonton TV itu yang dari Islam kan ya. Nama acara tuh Islam itu indah kan. Kemudian tadi yang dari Ayub itu kan Ayub kan juga dicobain kan. Mereka kan tadi yang kita nonton tuh dia tuh depresi tuh manusianya, terus minta keluhan ke Allah, kemudian Allah memperkuat harapan. Nah, jadi intinya tuh pastoral kita ya konteks juga lah. Kemudian kita juga harus percaya sama Tuhan bahwa jadi semua pasti bakal berakhir. Seperti tadi itu yang kata Ustadz Syam ya? Atau Ustadz Syam itu harapan. Allah menekankan harapan kepada kita. Pandemik yang sedang terjadi pada saat ini membawa dampak kepada kita semua. Paranoid, kecemasan, dan kepanikan. Kebersamaan adalah memahami. Oleh karena itu, marilah kita bersatu dalam mengatasi virus corona. Ingatlah, jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi, sebab Allah memberikan ujian yang sesuai dengan kemampuan diri kita.